Dan dia sebenarnya juga ya tokoh lokal, bukan transnasional yang ada seperti HTI, itu kan transnasional. Ya, kemudian juga mungkin ada aliran lain yang transnasional. Dia kan sebenarnya, cuman memang beliau itu agak agak apa ya? Amplifiernya ya. Iya, agak tinggi gitu di dalam memberantas itu. Ingin melakukan sesuatu yang cepat begitu. Nah, itu saya kira karena dia itu ingin lebih cepat mau merubah. Padahal kan merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita itu ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Nah, kalau itu ditabrak, terjadi benturan. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa berdiskusi, bisa membuat analisis secara jernih, berimbang, dan arif. Hari-hari ini kita disibukkan dengan berita kepulangan Habib Rizik setelah 3 tahun tinggal di Arab Saudi. Habib Rizik dibesarkan kawan maupun lawan. Terlalu banyak contoh kontroversi yang menyertai perjalanan karir tokoh-tokoh politik di berbagai belahan dunia. Kita mempunyai banyak tokoh yang mengalami berbagai gelombang perjuangan. Misalnya Bung Karno menjadi tahanan politik dan diasingkan berkali-kali. Akhirnya menjadi tokoh yang sangat dihormati dan menjadi presiden pertama di Indonesia. Nelson Mandela bukan hanya ditahan, tetapi juga mengalami penyiksaan yang luar biasa. Akhirnya bahkan menjadi presiden Afrika Selatan dan memaafkan lawan-lawannya. Di Malaysia saat ini ada Datuk Anwar Ibrahim yang jatuh bangun sebagai kandidat Perdana Menteri. Harus mengalami di penjara dengan berbagai tuduhan. Tetapi bukan tidak mungkin untuk menjadi orang nomor 1 di negerinya. Masih ada contoh seperti Ayatollah Khomeini di Iran, Aquino di Filipina, dan lain-lain. Pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat gitu. Kalau dia buat kerusuhan, kalau mau pengikut Habib Rizik yang tertib. Karena pemerintah sekarang sedang dalam kampanye dan sosialisasi
protokol kesehatan sebagai vaksin sementara sebelum datang vaksin yang sesungguhnya, maka protokol kesehatan supaya dipatuhi agar tidak saling memodorotkan. Kalau dalam hukum fikih itu namanya la dororo la diror. Jangan saling menyulitkan antara orang. Jadi Anda jaga, orang lain jaga. Silakan. Nah, akan halnya Habib Rizik sendiri mau pulang, ya kita tidak pernah menghalangi Habib Rizik. Kita tidak pernah berhalang. Bahwa dia terhalang pulang, itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi dan kita sudah tahu salah. Itu aja. Dan sekarang udah selesai, ya pulang aja. Secara singkat saya ingin menjawab bahwa Habib Rizik adalah seorang Muslim. Habib Rizik adalah merupakan warga negara Indonesia. Beliau mendapat atensi dan perhatian dari pemerintah Indonesia dan juga dari pemerintah Arab Saudi. Saya kira Syekh Habib Rizik bukanlah sosok yang menakutkan. Kalau beliau melakukan pelanggaran tentu sudah dilakukan proses hukum sebagaimana di Saudi ataupun di Indonesia, dan Habib Rizik tidak ada masalah baik di Indonesia ataupun Saudi Arabia. Berkaitan dengan tadi pertanyaan izin tinggal dan juga masalah informasi lainnya yang berkaitan dengan Habib Rizik, kalaulah seandainya Habib Rizik ini memiliki masalah di Kerajaan Arab Saudi, tentu dia sudah di penjara. Namun kita lihat bahwa Habib Rizik dalam hal ini masih dijamin kehidupannya, diperhatikan kehidupannya baik oleh pemerintah Indonesia dan juga oleh pemerintah Arab Saudi. Berkaitan dengan notifikasi ini tentu di informasi yang Anda tanyakan tidaklah benar bahwa notifikasi pernah disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi di beberapa banyak kasus. Namun berkaitan dengan kasus yang terakhir ini, kita masih menanti informasi lengkap dari pemerintah Arab Saudi. Kita tidak mengatakan ada pendanaan, tapi Habib Rizik secara pribadi memang dia orang yang mampu dan cukup, baik dari secara terutama berkaitan dengan finansial. Beliau memiliki sangat cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Memang mungkin tidak tepat untuk membandingkan Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab atau yang lebih akrab disapa Habib Rizik Shihab dan disingkat HRS dengan tokoh-tokoh politik legendaris tersebut. Namun mungkin ada gunanya untuk menjadi bahan analisis supaya bisa memahami fenomena tokoh yang sering disebut sebagai Panglima Front Pembela Islam atau FPI ini. Mungkin perbandingan yang agak lebih dekat adalah dengan mantan Presiden Republik Indonesia Hajah Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini untuk menjawab pertanyaan, mengapa publik atau setidaknya pendukung HRS begitu antusias, bahkan agak fanatik untuk dengan susah payah sekaligus dengan sukarela untuk menjemput kepulangan HRS setelah 3 tahun tinggal di Arab Saudi. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini dan protokol kesehatan yang cukup ketat di mana-mana, antusiasme ini hampir mirip dengan kasus Megawati yang tertekan, terkucilkan, atau dengan istilah populer sekarang ini terzolimi di era Orde Baru. Tetapi tiba-tiba ada momentum publik pada umumnya maupun para pendukung pada khususnya, apalagi yang fanatik untuk mengekspresikan diri. Semboyan pecah gesang atau hidup mati bersama Megawati menjadi sangat bermakna. Kasus Megawati atau kasus para tokoh politik yang menjadi ilustrasi sebelumnya setidaknya didukung oleh 3 hal. Pertama, ada misi atau cita-cita yang disepakati bersama. Inilah yang melandasi motivasi yang sangat kuat bagi publik untuk mendukung. Inilah yang menimbulkan kebersamaan, solidaritas, dan keikhlasan untuk menderita.
Jika tidak dibandingkan dengan situasi saat ini yang serba pragmatis, untuk menggerakkan massa diperlukan biaya yang tidak sedikit. Pada tahun 1999, PDI Perjuangan memenangkan pemilu, pasti dengan biaya yang minimal. Bahkan keberhasilan untuk membalik peta politik yang semula dikuasai oleh Partai Golkar bisa jadi mengejutkan sendiri bagi kalangan PDIP. Kedua, karena ada faktor kesederhanaan dan keikhlasan figur pemimpin itu sendiri. Keikhlasan para pemimpin dunia, termasuk Megawati, pasti menjadi daya magnet pendukungnya untuk bersikap loyal, bahkan ikhlas berkorban untuk pemimpin dan misi perjuangannya. Yang ketiga adalah simpati dan empati pada pemimpin yang diperlakukan tidak semestinya, akan semakin menambah fanatisme para pendukungnya. Makin ditekan, dipinggirkan, dihina, diremehkan, semakin memperkuat dukungan dan ikatan pada pengikut yang fanatik dan mengundang pendukung baru yang merasa simpati. Momentum seperti ini mungkin tidak bisa terulang, terutama untuk mendapatkan suasana tertekan, terpojokkan, dan berbagai kesulitan lainnya. Disadari atau tidak, pihak-pihak yang berseberangan kepentingan dengan PDIP saat itu ikut membantu mengerasnya dukungan pada Putri Bung Karno tersebut. Semakin diperlakukan tidak adil, ia seperti diberi tambahan kekuatan baru. Tepatkah perbandingan ini diberikan untuk kasus HRS? Mungkin bisa dijawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa untungnya mendukung tokoh yang dikenal keras dan kritis terhadap pemerintah? Posisi yang pasti tidak begitu nyaman bagi orang-orang yang mengidolakan kemapanan dan kenyamanan. Apalagi secara praktis tidak akan ada keuntungan ekonomis. Bahkan harus berkorban, membayar biaya transportasi sendiri, biaya akomodasi, dan kebutuhan pribadi yang lain. Padahal para pendukung ini tidak hanya datang dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai kota di Indonesia. Juga tidak ada keuntungan politik apapun untuk bisa mendapat dampak memperoleh posisi di lembaga-lembaga formal, di dalam maupun di luar pemerintahan dengan berbagai fasilitasnya. Bahkan kalau tidak kebetulan bisa mendapatkan stigma yang menyulitkan di dalam pergaulan sosial politik. Mengapa posisi yang serba susah tersebut masih tetap dijalani oleh begitu banyak orang? Pertanyaannya, apakah HRS benar-benar membawa misi dan perjuangan yang mewakili aspirasi banyak orang tersebut? Apakah tema yang sekarang dipasarkan dengan revolusi akhlak bisa membingkai kebersamaan banyak orang, sehingga banyak yang terpanggil untuk mendukung HRS? Kedatangannya di tanah air. Pertanyaan selanjutnya, apakah HRS diyakini berjuang secara ikhlas, tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok, benar-benar mementingkan orang banyak? Pertanyaan yang lain, apakah benar publik atau setidaknya pendukung HRS merasa bahwa tokoh idolanya tersebut sering diperlakukan tidak adil, tidak sewajarnya, atau bahkan terkesan didolimi? Kalau jawabnya ya, berarti teori bahwa seorang tokoh selain dibesarkan karena berhasil menggalang solidaritas pendukung, ia juga dibantu lawan-lawannya untuk mensolidkan pendukung dan menarik simpati karena merasa kasihan diperlakukan yang tidak semestinya.
Thank you.